sehebat-hebatnya kita itu kalau kita jadi orang yang bermanfaat gitu Bang. Kita belum bisa dibilang hebat kalau kita belum bermanfaat. Wah, mantap. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsan asadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknyo. Nah, masih bersama Bodis Bisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat Dunsan asadonyo. Nah, kaliko di podcast Tampek Mota kita kedatangan seorang anak muda multitalenta, penuh inspirasi. Nah, dia adalah seorang founder Samudra Foundation dan masih banyak lagi. Nah, masih banyak lagi kok akan kita kupas di podcast Tampek Motako. Kita perkenalkan saja, yaitu Uni Nonia Putri Rizlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Gibi. Oke. Panggilannya apa nih, Nonia? Nonia. Bisa disingkat non apa gitu Nia? Biasa teman-teman manggil non sih Bang. Non? Ya, tapi lebih akrab biasa manggilnya Noi. Noi? Ya. Oke. Sama panggilannya Biniwa. Oke. Nonia kan di sini kan seorang masih mahasiswa ya? Iya Bang. Masih mahasiswa di salah satu universitas negeri di Kota Padang. Itu udah jurusannya apa? Sekarang jurusan ilmu komunikasi, tepatnya di konsentrasi public relations. Oke, ilmu komunikasi. Ya. Konsentrasinya di public relation. PR. Oke, PR ya. Itu BP 2020. Hah, iya. Iya. Oke, berarti kita pernah satu acara kemarin ya. Iya benar. Oke, Nonia atau Noi ya, Noi kan ada mendirikan sebuah organisasi apa gini namanya, yayasan. Untuk jadi yayasan sekarang kita lagi proses, insya Allah di tahun 2024 Samudra ada jadi yayasan. Iya? Iya. Oke, Samudra Foundation awalnya kayak organisasi atau gimana awalnya? Awalnya berawal dari komunitas, lanjut organisasi, sekarang menuju yayasan. Oke, sudah ada jenjang-jenjangnya. Boleh ceritakan nggak tentang Samudra Foundation ini, apa sih yang melatar belakangi berdirinya Samudra Foundation? Oke, jadi cerita nih ya Bang ya. Boleh, sepanjang-panjangnya. Biar nggak ada pertanyaan lagi. Waduh. Oke, yang melatar belakangi ya dari Samudra Foundation itu berawal dari Nonia yang waktu itu ikut Grand Final di Yogyakarta. Grand Final Duta Siswa Mahasiswa Berprestasi Nasional 2020. Oke. Nah, Grand Finalnya tuh di Yogyakarta. Terus ketika Nonia pulang nih Bang, mau ke bandara, terus terlihatlah nih adik-adik yang jualan koran. Dia ngetok kaca nih Bang. Kaca apa nih? Kaca mobil. Oh, kaca mobil. Keren kaca nako. Waduh. Terus di sana adik tuh menawarkan koran lah gitu kan Bang. Kayak masih di sini tuh terlihat jarang masih ada adik-adik yang jual koran, tapi di Jogja waktu itu rata-rata anak-anak kecil tuh pada jualan koran gitu. Oke. Nah dari situ Nona mikir yang seharusnya mereka sekolah waktunya jadi jualan koran gitu. Terus Nona sempet tanya ke mereka waktu di kaca nih kan, waktu Nona buka, Nona tanya, adik nggak sekolah? Terus mereka bilang nggak ada uang Kak gitu. Oke. Terus nggak belajar dong? Belajar dari mana? Dari koran. Nah gitu. Oke. Dari koran yang dijualnya tersebut, dia tetap bisa menambah ilmu, bisa belajar baca. Oke. Habis itu? Nah habis itu Nona termotivasi untuk dari sini Nona harus bangun yayasan pendidikan nih buat mereka gitu. Masya Allah. Oke, lanjut. Nah itulah awalnya yang menggerakkan hati Nonia untuk bangun yayasan pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan gitu Bang. Nah setelah pulang dari sana, kan di Jogja itu Nona ketemu nih sama pemuda-pemudi se-Indonesia. Karena yang lolos itu kan berbagai provinsi ya kan Bang. Terus karena udah ada relasi di sana, Nona ngabarin nih ke teman-teman di sana untuk kita buat project yuk gitu. Nah projectnya itu namanya Nusantara Berbagi Community yang diadakan di 24 provinsi Indonesia. Kebetulan Nonia yang ketuain itu. Oke, keren. Se-Indonesia? Ya. Oke. Sebenarnya itu gak ada lebih tepatnya
atas dasar kepercayaan teman-teman aja ke Nonia gitu Bang, itu bisa terlaksana gitu karena kita belum ada legalitas dan lain sebagainya gitu. Akhirnya terlaksanalah kegiatan itu. Setiap provinsi itu buat kegiatan berbagi di setiap daerahnya. Ada yang buat di panti asuhan, ada yang ngadain kegiatan di masjid gitu. Intinya kegiatannya lebih ke berbagi dengan adik-adik sekitar, masyarakat gitu. Nah dari sana terbentuklah komunitas namanya You Dreams Community. Your You Dreams Community. Oke, komunitas mimpimu gitu ya. Ya, Oke. ibaratnya komunitas dari mimpi anak-anak muda Siap. gitu. Nah, dari sana kita sempat dilirik sama pemerintah waktu itu. Nah, terus ditawarin untuk komunitas ini jadi diambil alih lah gitu, dipegang sama pemerintahan. Cuman karena Nonia ngerasa motivasi penggerak Nonia aja Nonia butuh proses nih gitu kan Bang. Dan Nonia ngerasa ingin berproses bareng teman-teman, nggak mau ada campur tangan. Jadinya Nonia nggak terima tawaran itu walaupun ada ditawarin kayak ya beasiswa dan lain sebagainya gitu. Karena itu termasuk kegiatan yang berhasil waktu itu Bang. Alhamdulillahnya kayak gitu. Alhamdulillahnya ya. Nah karena dari sana Nonia ngerasa ini nggak boleh berhenti dari di sini nih gitu, nggak boleh berhenti sampai sini. Akhirnya Nonia bentuk tim nih karena kan itu masih di Pekanbaru waktu itu kan Bang, 2020. Waktu tamat SMA banget nih. Oh, anak SMA lebih sampai itu. keren. Lanjut. Ya, waktu itu kan lagi corona juga kan Bang. Jadi belum offline lah, masih online kampus gitu kan. Nah, waktu Nonia udah di Padang bareng teman-teman Padang, Nonia bentuk tim nih, kita bicarain semuanya gitu kan. Kita diskusi kalau misalnya Nonia mau bentuk ini, mau nerusin. Ternyata ada teman-teman tuh yang sevisi misi sama Nonia gitu. Nah akhirnya kita bentuklah organisasi namanya Samudra Foundation. Samudra itu Satu Pemuda Indonesia. Oh, ada singkatan dari sebuah kepanjangan. Apa kepanjangan tadi? Satu Pemuda Indonesia Raya. Oke. Indonesia Raya ya Bang. Samudra Foundation. Sebelumnya udah Samudra Foundation namanya atau ada Samudra apa gitu? Enggak, sebelumnya namanya You Dreams Community. Oh, yang Your Dreams tadi itu yang dirubah jadi Samudra. Yang Your Dreams sebelumnya dinonaktifkan. Iya. Direvisi lah ibaratnya. Direvisi. Upgrade. Penggantian nama, rebranding lah ya, rebranding. Tapi namanya keren sih, Samudra Foundation. Pas banget Indonesia kan udah juga sebuah negara kepulauan yang dikelilingi samudra juga ya. Iya benar. Oke. Nah, seorang Inoy ya, Noy itu juga selain Duta Nasional Mahasiswa untuk inspiratif di Riau, ada IYEC. IYEC itu apa? Itu merupakan konferensi internasional. Jadi Nonia sempat terpilih untuk jadi delegasi Indonesia untuk konferensi internasional di Thailand, Malaysia, sama Singapura. Oke. Itu di usia? Tahun kemarin. Umur 20. Kamu nggak capek? Ya. Itu maksudnya di usia yang masih gitu kan, kayak tadi sebelumnya yang Your Dreams itu kan di usia SMA ya? SMA udah mikirin orang lain gitu kan. Kan mikirin orang lain namanya. Itu kok bisa kayak gitu? Apakah didikan orang tuanya udah dari kecil tuh ditanamkan seperti itu atau gimana? Atau emang gerakan hati dari hati Sadunobari sendiri? Semuanya benar sih Bang. Semuanya benar ya? A, B, C, D, E benar ya? Oke. Gerakan hati ya gerakan juga. Hati. Karena sehebat-hebatnya kita itu kalau kita jadi orang yang bermanfaat gitu Bang. Kita belum bisa dibilang hebat kalau kita belum bermanfaat. Wah, Masya Allah. Itu bener ya. Tapi banyak orang mikir gini, kalau misalnya kita memberi manfaat, ada orang mikir lu dimanfaatin. Bener nggak? Ya, itu kan ada beberapa orang yang berpersepsi seperti itu gitu kan Bang. Tapi balik lagi ke prinsip kita. Kalau menurut Nonia, dimanfaatin tuh itu urusan orangnya ke Tuhan lah gitu kan. Yang penting niat kita untuk bermanfaat, dan kita nggak tahu nih Bang, amal mana nanti yang bawa kita ke surga gitu. Mana tahu amal dari kita berbagi ke orang-orang, kita sharing ke orang-orang, kita nggak tahu gitu. Betul sih. Kadang nggak hanya amal yang berupa uang, berupa benda, kadang untuk ilmu, berbagi ilmu pun itu juga akan menjadi sedekah jariahnya ya untuk ke surga. Oke. Nanti kalau di surga jangan sombong ya. Itu pun kalau ketemu. Oke, Nonia. Itu yang Samudra Foundation ini tahun kemarin ya? Dari 2020 berarti udah jalan nyaris 3 tahun.
Sebenarnya kalau untuk yang tim dari Padang itu kita udah mau 2 tahun. Oke. Karena setahunnya yang di U Dreams gitu bang. Berarti setahun pertama itu masih tim sebelumnya. Transisi ya. Ya. Nah, berarti yang di Samudra Foundation ini semuanya yang dari Padang. Iya. Oh, oke, tapi tetap misinya untuk nasional. Iya, kebetulan kita juga berasal dari beda-beda daerah gitu bang. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Pekanbaru, ada yang emang asli dari Padang, Solo gitu. Oh. Beda-beda. Oke, berarti walaupun berpusatnya sekarang di Kota Padang, tapi isinya itu emang tetap orang Nusantara ya. Iya. Tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, mewakili. Jadi kalau misalnya ngumpul lebih enak ya. Iya benar. Langsung gitu tanpa meeting online gitu Iya. ya. Belajar logat juga bang, kan beda-beda tuh logatnya kan bang ya. Oh ya, belajar bahasa baru Iya. ya. Apalagi dari berbagai daerah. Oke. Mungkin teman-teman di rumah nih udah penasaran nih apa sih kegiatannya dari Nonia di Samudra Foundation dan di banyak nih kegiatan si Nonia. Mari kita putarkan VT berikut ini. Check it out. Akrab lagi bisa dipanggil Nonia, tapi teman-teman juga sering manggilnya Nanoy. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Nah, itu tadi kegiatan dari Nanoy ya, panggilan di situ ya, Nanoy. Itu kan kayaknya maksudnya ada anak-anak itu di berbagai daerah atau ada satu daerah yang Nanoy dan teman-teman ikuti? Itu berbagai daerah bang. Berbagai daerah di Indonesia. Ada yang di Mentawai, ada yang di Solo, beda-beda. Oh, berarti masih di Sumatera Barat untuk awal-awalnya. Oke. Nah, misi itu berbareng-bareng teman-teman atau ada ngajak komunitas lain atau pemerintah atau gimana? Kalau kebetulan untuk di program Muda Mengabdi yang di video tadi ya bang, itu kan pengabdian masyarakat tuh. Oke. Nah untuk di Muda Mengabdi kita masih sendiri kemarin menyelenggarakan kegiatannya, tapi kita disupport sama pemerintahan dari KNPI, dari Dinas Pariwisata, Dispora, alhamdulillahnya seperti itu. Oke. Ya. Berarti sekarang sudah ibaratnya udah disupport oleh banyak pihak gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Bahkan sudah sampai ke Mentawai. Keren sih. Nah, di situ kegiatannya apa aja? Kan kalau tadi kita dengar cerita dari Nanoy pas awal-awal berawal dari ada anak-anak jualan koran ya, jualan koran kalau lagu Iwan Fals tuh anak sekecil itu berkelahi dengan waktu gitu kan. Nah, itu kalau pas Nanoy sama Samudra Foundation berkegiatan, itu kegiatannya kayak apa aja sih? Oke bang, jadi untuk kegiatannya Samudra itu berfokus di 3 bidang: pendidikan, sosial masyarakat, sama pengembangan diri. Oke, pendidikan, sosial masyarakat, pengembangan diri. Ya. Oke, boleh dijabarkan? Oke, jadi kegiatan kita tuh nggak jauh-jauh dari sana tuh bang. Untuk yang pendidikan kita berkunjung ke sekolah dasar dan kita ngajarin terkait harapan dan cita-cita gitu. Oke. Nah selanjutnya untuk yang di pengembangan diri, kebetulan kita kemarin itu ngebentuk Karang Taruna di sana bang. Oh oke. Ya, karena salah satu keluhan masyarakat yang ada di sana, pemudanya nggak aktif. Jadi orang tua lah yang kalau ada kegiatan mereka nih yang gerakin gitu. Yang seharusnya anak muda nih kan yang gerak. Oke, malah yang tua-tua ya. Ya. Itu di Mentawai? Nggak, ini yang di Solo nih. Oke, di Solo, siap. Berarti untuk menggerakkan anak-anak mudanya. Oke, Ya, lanjut. jadi kita kasih pelatihan nih bang kemarin ke anak-anak mudanya tentang organisasi, terus tentang kewirausahaan gitu. Kebetulan di sana itu tempatnya worth it lah untuk ngebangun usaha nih. Jadi kita kasih bekal kewirausahaan nih buat anak mudanya, biar bisa ngembangin potensi daerahnya gitu bang. Siap. Nah itu
kan teman-teman dari Nanoi dan di Samudra Foundation itu anak-anak Ilkom semua atau beberapa dari jurusan lain atau gimana? Untuk di tim intinya kita campur juga Bang. Ada beberapa yang dari anak ilmu komunikasi. Cuman kita beda konsentrasi. Ada yang public relations, ada yang manajemen Jurnalistik. film, terus ada yang manajemen komunikasi gitu. Beda-beda. Terus ada juga yang dari anak hukum, pertanian gitu. Kita campur Bang. Oke. Nah, kayak tadi kan misalnya ada pendidikannya ya. Pendidikannya itu emang teman-teman yang di tim di Samudra Foundation kah atau ada bekerjasama dengan pelaku maksudnya akademisi untuk yang kewirausahaan dengan jurusan yang ada kewirausahaannya atau gimana? Nah, untuk perkegiatannya kita kan buka open volunteer kemarin tuh Bang. Oke. Nah, jadi kita buka seleksi nih bagi teman-teman yang mau bergabung nih ikut pengabdian masyarakat kemarin di Muda Mengabdi 1. Oke, silahkan daftar gitu. Nah, kita seleksi, ada beberapa teman-teman yang kita luluskan dan itu yang ikut sama kita di kegiatan Muda Mengabdi. Oh, berarti di open ya, dibuka suatu pendaftaran, open recruitment untuk volunteer. Siapa nih yang mau gabung? Di sini ada pendidikannya, ada kewirausahaannya, ada untuk pengembangan dirinya gitu. Terserah yang mau masuk di mana, nanti disaring. Itu berapa orang jadinya? Total? Kemarin kita 20. 20 orang, oke. Berarti dari 20 itu dibagi-bagi lagi nih jadi 3. Ya, dibagi timnya di divisi mana. Iya ya, oke, keren sih. Itu anak muda kepikiran kayak gitu ya. Saya waktu di usia kuliah ngapain? Sibuk dengan diri sendiri kayaknya. Waduh. Anak-anak sekarang banyak juga ya, maksudnya di usia-usia Nonya yang emang yang kebanyakan mereka ngumpul, tapi ngumpulnya cuma untuk ketawa-ketawa atau sibuk dengan kegiatan-kegiatan mereka masing-masing. Tapi Nonia sama tim malah mikirin orang lain gitu. Itu nggak merasa apa ya? Kapan nih waktu buat diri sendiri gitu? Kalau terkait itu kan beda orang beda prinsip ya Bang. Iya. Kalau Nonia ngelakukannya tuh justru Nonia senang, ibaratnya tuh Nonia lagi nge-recharge energi gitu Bang. Jadi pas Nonia pengabdian nih, di situ Nonia recharge energi tuh Bang. Jadi masuk nih energi Nonia. Waktu prosesnya kan banyak tuh habis kan karena berproses gitu kan Bang. Kita sibuk gitu. Tapi waktu udah berkegiatannya, oh nih ngisi energi Nonia gitu Bang. Terus punya kayak kebahagiaan tersendiri lah gitu Bang kalau kita berbagi ke orang-orang gitu. Bener sih. Jadi hilang capeknya. Hilang capeknya. Tapi yang kayak tadi recharge ya, malah recharge ya. Iya. Kalau orang lain kan kalau misalnya berkegiatan itu kan malah capek ya, capek, malah habis energi. Ini malah recharge, malah dicas, dicas badannya di situ, energi situ, positif vibes-nya di situ ya. Jadi ketika benar sih, kalau ketika kita berbagi, habis kita berbagi entah itu ilmu, entah itu berupa benda, berupa uang, di situ ketika kita kasih dan orangnya senang, itu kebahagiaannya seneng ya kan Bang? Kayak lapang ini, kayak ada sesuatu yang berat di badan lepas gitu, benar gak ya? Iya. Sesimpel kita buat orang lain tersenyum lah Bang kita. Oke. Ini hari ini saya sudah tersenyum, terima kasih. Waduh, Masya Allah. Tersenyum plus terharu sih, maksudnya anak muda di usia ini sudah bisa memikir sejauh itu, bikin sebuah organisasi sebesar itu, bahkan bisa cakupannya nasional kayak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang di luar Sumbar gimana? Ada maksudnya ada perwakilan di daerah-daerah lain atau gimana? Untuk kalau yang di luar Sumbar itu tergantung program kita Bang. Misal kita mau buka Mudi 2 lagi nih gitu kan. Nah, kita buka oprek lagi. Kalau misalnya ada beberapa perwakilan dari daerah, kita ambil nih perwakilan per daerahnya gitu Bang. Oke. Kalau untuk di Sumbarnya sendiri ada juga? Kalau untuk di Sumbar sendiri kita masih yang di Padang Bang. Masih yang di Padang, masih yang di anak mahasiswa di UNAN ya? Iya, karena kan kita mau legalitas nih kan Bang. Jadi kita ngurusin itu dulu dan setelah itu kita buka oprek Samudra Angkatan 1 gitu. Oh, oke. Pakai generasi gitu ya? Iya. Kayak JKT gitu, ada generasi-generasinya. Biar regenerasi. Betul gitu. sih, karena nggak mungkin kita terusnya mikirin ya. Benar. Nanti ada saatnya kita malah jadi pembina untuk adik-adik di bawah, jadi nggak terputus-putus sampai ke bawah. Oke, nah untuk kan misalnya kan kayak kemarin ke Solo itu kan untuk untuk yang saya ada keurusaannya, pengembangan diri segala macamnya. Untuk daerah-daerah lain ada kayak gini nggak riset, misalnya gini, di Padang sekarang lagi butuh apa sih anak-anak mudanya? Kalau untuk yang di Mentawai, kebutuhan anak mudanya apa sih sekarang? Kayak gitu duluan atau gimana treatmentnya?
Biasanya kita riset dulu bang. Oke. Nah, kalau misal kita udah riset, ini kan kita tahu nih apa sih permasalahan yang ada di daerahnya gitu. Oke. Seberapa butuh kita harus ke sana gitu. Iya, Kalau benar. emang se-urgent itu kita ke sana, oke, ayo kita ambil kita ke sana gitu. Oke, keren. Sebenarnya saya cuma mancing. Ternyata emang riset dulu ya, karena mikirnya gini, takutnya kita ke sana orang nggak butuh. Bener nggak? Atau sebenarnya dia butuh sesuatu nih, dia butuh air minum, tapi dikasih makan gitu kan Bener. nggak cocok. Kayak di Solo itu kan daerah-daerahnya dingin, ada perbukitan gitu ya untuk perkebunan, pertanian, itu masuk di situ untuk urusannya apa nih yang berhubungan dengan ini kayak gitu ya. Iya. Oh, keren. Nah, tadi ada IYEC itu boleh jelasin dikit lagi nggak? Kayak tadi kan masih sedikit dikupas. Jadi itu tuh International Youth Exchange and Conference. Youth, iya itu youth, Youth, muda. ya, pemuda. Oke, siap. Nah, itu tuh konferensi internasional kita terkait SDGs, Apa itu? Sustainable Development Goals, Oh, tentang pembangunan berkelanjutan. berkelanjutan ya, Ya. sustainable-nya. Oke. Jadi nanti ada perwakilan, misalnya nanti kita tuh dibagi tim gitu kan bang. Kebetulan Nonia kemarin setim sama yang dari Kalimantan, terus satu lagi Papua. Oke. Nah kita keren. setim nih bertiga. Kita bawain terkait kasus kesetaraan gender. Oke. Nah jadi per tim itu beda-beda nih kasus yang dibawainnya. Terus kita konferensi, kemarin di Malaysia konferensinya. Oke. Gitu. Itu di 3 negara ya? Ya, Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, 4 ya? Thailand, Malaysia sama Singapura. Indonesianya? Indonesianya dari Indonesia ke sana aja bang. Oh gitu. Tapi acaranya di 3 negara. Iya. Oke, siap. Keren sih ya. Itu di tahun 2021 22 deh kayak bang. 2022. Iya, soalnya baru kemarin. Oke, berarti tahun sibuk banget ya. Tahun-tahun mulai dari awal SMA sampai ke sini kan sibuk dengan organisasi terus ya. Iya. Iya. Terus ada founder Samudra Foundation, terus ada ikut Most Inspiring Students 2022. Itu apa lagi nih? Ini nih penghargaan dari UNAN sih bang. Oke. Jadi kita juga diseleksi waktu itu. Ada awarding gitu untuk anak-anak Universitas Andalas. Oke. Nah kebetulan Nonia menang dapat penghargaan di Most Inspiring Student. Oke. Mahasiswa paling menginspirasi. Ini menginspirasi di bidang apa nih? Apakah karena Samudra Foundation-nya atau ada yang lain? Kayaknya itu lebih ke inspirasi, kan Nonia juga ngisi public speaker gitu kan bang. Oke. Tergantung nanti mau tema apa gitu. Misal tentang pengembangan diri, tentang tips-tips gitu. Terus juga tambah terkait pengabdian masyarakat gitu. Oke, keren. Penasaran nih, dari sekian banyak ini kan berhubungan dengan orang lain semua nih. Tadi udah jawab. Ini sebuah recharge tubuh, malah bertambah energinya ketika kita berbagi ke orang lain segala macamnya. Tapi kan seorang anak muda juga butuh waktu sendiri. Biasanya ngapain? Biasanya bang kalau Nonia nggak ngapa-ngapain nggak bisa gitu bang. Oke, harus ngapa-ngapain ya. Iya, misal nih kayak ada waktu kosong nih bang, itu Nonia mikir ngapain ya gitu. Mungkin karena udah terbiasa untuk sibuk, jadi ketika ada waktu kosong tuh terlihat agak aneh gitu bang. Jadi cari kegiatan yang ada. Cari kegiatan. Iya. Biasanya ngapain kalau misalnya ada waktu kosong dan nggak ada kegiatan dari organisasi? Nonton film motivasi biasanya bang. Nambah ilmu ya, nambah ilmu, Iya. nambah motivasi, recharge lagi ini ya. Iya. Lagi-lagi dicas ulang tubuhnya, pemikirannya, tambah ilmu juga ya. Apalagi nanti juga ada sharing-sharing sama orang lain. Iya benar bang. Kalau ilmunya itu aja, jadi mentok jadinya ya. Iya. Mentok. Apalagi sekarang ilmu itu berkembang pesat banget. Entah itu di dunia digitalnya, entah itu di dunia yang ke organisasiannya, banyak yang bisa dibagi-bagikan kepada orang lain, tapi tetap wajib ditambah ilmunya. Iya, Oke. benar. Nah, itu kan kehidupan pribadi udah, organisasi udah. Kuliahnya gimana? Nggak keganggu dengan acara-acara yang kayak gini? Alhamdulillah sejauh ini enggak sih bang. Oke. Itu lebih ke manajemen waktu. Manajemen waktu. Iya, Oke. benar. Seberapa keren sih seberapa keren. Kayak mana sih si seorang Nonia memanage waktunya?
terkait manajemen waktu sebenarnya Nonia juga sejauh ini masih belajar Bang terkait itu gitu. Tapi Nonia biasa nerapin schedule dan skala prioritas. Jadi untuk schedule itu Nonia biasanya upgrade-nya tuh per minggu gitu Bang. Di Nonia di kamar tuh ada schedule gitu. Nah, kalender gitu ya, kayak kalender. Kayak papan tulis gitu Bang. Oh, kayak papan tulis. Nah, jadi nanti diganti tuh pakai spidol gitu kan. Hari ini ngapain aja nih, hari ini ngapain aja gitu. Biar terstruktur dan terjadwal gitu Bang. Karena kalau misalnya kita sibuk nih kan banyak banget nih, takutnya tuh ada yang terlupakan gitu. Jadi emang perlu kita schedulein gitu Bang. Biar waktu kita tuh nggak bentrok gitu. Terus terkait skala prioritas dilihat dulu gitu Bang, yang mana rasanya emang urgent banget dilakukan di hari itu, yang mana yang penting dan yang mana yang nggak begitu penting gitu, diurutin. Tidak ada di situ kata-katanya tidak penting ya. Tidak begitu. Kalau nggak penting nggak mungkin ditulis dong di schedule. Oke. Terus waktu untuk keluarga, kuliah ya? Iya. Keluarga tinggalnya? Di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru, jauh ya. Tinggal video call bisa. Zaman sudah canggih, oke. Nah, Nonia, tadi kan juga ada tadi selain yang most inspiring student 2022, bahasa Inggris sok bagus. Kok orang public speaker kok. Juga ada MC dan public speaker. Nah, itu karena berhubungan dengan jurusannya atau emang hobi dari kecil gitu? Terkait itu sebenarnya dari SMA sih Bang. Dari SMA. Kebetulan di SMA tuh Nonia emang udah ikut OSIS. OSIS dan Nonia wakil ketua OSIS waktu itu. Siap. Jadi kan udah terbiasa nih dengan organisasi, ngomong di depan umum gitu kan Bang. Kebetulan Nonia juga ikut debat gitu Bang di SMA. Oh, pernah ikut Iya. Aku bacanya debat apa debat? orang Minang debat celana. Oke. Nah, sebelum kita lanjut tentang perjalanan Nonia tentang public speaker dan debat tadi, kita ada iklan dulu nih. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Nah, di sana jangan lupa saksikan Tampek Motako di TVRI Sumatera Barat setiap Senin dan Selasa pukul 2 sampai pukul 3 siang. Nah, itu kalau misalnya sana tonton bisa di TV, di TVRI, di channel TVRI, atau kalau misalnya sana enggak punya TV kah, atau kini kan lah mulai jarang nonton TV, tapi kalau misalnya sana kayak di jalan tetap bisa tonton podcast Tampek Motako melalui live streaming di Facebook, Instagram maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Nonia. Tadi kita agak tergantung, agak menggantung pembicaraan kita sedikit ya mengenai debat tadi kan. Nah, dulu waktu SMA sering debat gitu. Bukan sering debat. Ikut acara debat. Iya, lomba debat gitu. Lomba debat, tapi bukan sering mendebat orang ya. Oke. Pernah ikut kayak apa acara debat? Iya, jadi ada ekstrakurikuler debat ya, debat. Oke. Debat ya di sini ya Bang. Di sini jadi debat jadinya, oke. Jadi karena udah sering ikut lomba debat, udah mulai terbiasa nih dengan public speaking gitu kan Bang. Karena kita harus ngomong cepat, karena ada timer gitu kan Bang. Nah dari situ tuh mulai tertarik nih dengan dunia public speaking. Nah dari sana Nonia mulai nih direkomendasikan untuk nge-MC di acara-acara, dari acara sekolah, di luar sekolah. Bahkan ada juga terima job ulang tahun gitu Bang untuk jadi MC. Waktu SMA? Iya. Wih, keren ya. Bisa kayak gitu. Nah, itu maksudnya gini. Waktu lomba debat itu lomba debatnya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Pas debat itu kan ada banyak tema-tema gitu ya, ada tema mosi istilahnya. Iya, mosi. Bukan tema ya. Mosi, ada banyak mosi-mosinya. Terus kegiatan selanjutnya karena terbiasa ngomong public speaking itu malah diminta oleh sekolah ini, kayaknya anak berbakat ini, boleh dong jadi MC di sekolah gitu. Iya benar. Oke, waktu itu mau aja. Mau. Mau-mauan ya orangnya.
Oke, waktu itu diminta di MC sekolah, masih ingat nggak acara apa pertama kali yang Nonia pimpin acaranya? Jadi moderator debat, Bang. Oke, yang tadinya sebagai peserta, sekarang diganti nih jadi moderatornya. Iya. Oke. Terus juga sering jadi moderator presentasi. Kan banyak tuh guru-guru yang liatin gitu kan, Bang. Oh, berarti Oke. kamu ada potensi nih di sini. Terus mulai nih ditarik kalau misalnya sekolah ada kegiatan kayak Isra Mi'raj, terus kegiatan ada tamu nih yang datang gitu. Oh, kamu yang MC ya gitu. Berarti kalau bagi gurunya karena ada sering lihat public speakingnya Nonia, wah ini yang penting tiap acara nih udah di kepala si guru-guru udah Nonia aja gitu ya. Iya, gitulah lebih kurang ya, Bang. Lebih kurangnya. Oke. Habis itu ngemsi di acara sekolah ada tadi tema job. Dapat job. Ulang tahun. Iya. Itu juga karena dari sekolah, teman-teman sekolah atau guru-guru sekolah. Itu karena branding Instagram sih, Bang. Karena biasa ngeposting gitu kan. Jadi oh tahu nih kalau Nonia memang bisa MC gitu dan bukan jasa MC. Ya udah pakai Nonia aja gitu. Oke. Masih ingat juga nggak berapa dibayar pertama kali? Pertama kali dibayar 250. Wih, serius? Banyak loh. Iya, lumayan sih. Itu berapa jam? 2 jam. 2 jam 250. Iya. Keren ya. Anak SMA kan? Waktu SMA kan? Iya. Waktu SMA udah bisa cari duit sendiri lah, alhamdulillah ya. Itu duit pertama kamu cari duit? Enggak. Ada lagi sebelumnya? Ya, sebelumnya tuh Nonia juga berbisnis sih dari SMA. Serius? Iya. Bisnis apa? Bisnis lebih ke tote bag. Oh, tote bag. Tote Oke, bag. siap. Jadi Nonia jual ke guru-guru gitu, Bang. Itu beli maksudnya beli produknya dari mana? All shop atau gimana? Untuk awal-awal Nonia dari all shop. Jadi Nonia masarkan di sini. Oke. Nah, karena kan Nonia pakai tos nih kan, Bang. Jadi cukup didengar lah gitu kan, Bang. Oke, cukup dekat dengan guru-guru. Iya, ya? benar. Oke. Dekat lah sama guru-guru di satu sekolah gitu. Jadi kalau misalnya Nonia nawarin itu, oh iya boleh juga nih gitu. Jadi ibaratnya tuh karena kita ada daya tarik nih, ya udah kesempatan dong buat berbisnis gitu. Iya. Oh, itu uang pertama waktu sekolah? Iya. Waktu jualan tote bag tadi? Sebenarnya nggak dari SMA juga sih, dari SD Nonia juga. Astagfirullah nih anak. Maksudnya udah bisa untuk mencari duit dari kecil malahan ya? Dari SD? Ngapain? Waktu itu sempat jualan juga. Jualan Permen. Iya. Oke, beli permen sebungkus kok carah ya. Iya. Diambil misalnya jualan per biji-biji gitu, diecer gitu. Enggak Bang. Bukan. Jadi ada permen yang bisa kayak jelly dilipat-lipat gitu, Bang. Wow, permen jelly dilipat. Nah, Bang pasti bingung nih. Iya, oke. Terus permennya ini Nonia buka, Nonia letak di pipet, Nonia gulung-gulung, Nonia kasih meseseres. Ibaratnya Nonia jual yang produk baru lagi gitu dari permen. Nonia jual lebih mahal gitu. Itu kepikiran dari mana? Dari orang tua dipaksa gitu? Enggak. Soalnya di didikan orang tua juga kita diajarin untuk mandiri gitu, Bang. Oke. Dan ide itu di mana? Ide bisa datang dari mana aja, Bang? Jadi permen tadi yang kayak digulung-gulung tuh dikasih mises, itu dijual lagi. Iya. Ih, keren sih. SD itu kelas berapa? Kelas 5 deh kayaknya. Kelas jual 5? itu. Iya. Saya saja udah di umur berapa ini nggak kepikiran kayak gitu. Keren. Itu uang pertama malahan. Iya. Waktu SD. Oke, SD udah ada jiwa-jiwa wirausaha lah ya. Ada wirausaha, udah kreativitasnya sudah dipupuk sejak dini. Di SMA tadi ya. Di SMA Iya, di juga SMA. ada yang jualan tote bag. Habis itu nge-MC sampai acara ulang tahun. Iya. Wih, keren. Nah, gara-gara sering MC, sering yang bawain acara kayak gitu, makanya kuliahnya di ilmu komunikasi juga. Ya, benar. Karena ngerasa di ilmu komunikasi tuh passionnya Nonia gitu, Bang. Jadi Nonia pengen kuliah dengan passion sendiri, dengan hobi sendiri. Jadi kuliahnya nggak berat. Rasanya tuh main aja gitu. Kayak kerasa kegiatan sehari-hari main. ya. Iya, benar. Oke. Kayak anak TK itu kan belajar sambil bermain. Nah. Dia belajar tapi nggak berasa belajar, kayak berasa main tapi ilmunya dapat Nah, gitu. ya benar banget, Bang. Oke. Itu pun untuk ke kuliah nggak beban jadinya ya. Iya, Karena Bang. ini benar-benar yang Nonia sukai. Benar. Oke. Nah, untuk di karir nge-MC sama public speakingnya ini kan kuliah di Ilkom itu yang
konsentrasinya juga public speaking. Iya, PR, public relations. Public relation, di dalamnya ada public speaking. Iya, ada belajar itu. Oke, itu ada nambah ilmu di luar juga. Sebelumnya Nuni juga pernah ikut training gitu sih Bang. Training Oke. public speaking gitu untuk nambah ilmu gitu kan Bang. Nah, kan tadi dari SMA tuh, pas di kuliah kan di ilmu komunikasi. Jadi kita tuh nggak jauh-jauh dari MC, moderator gitu, public benar. speaker. Nah, jadi Nonia tuh nambah ilmu nih di belajar. Waktu belajar, nambah ilmu di sana, langsung praktek. Praktek dengan job gitu Bang. Praktek dengan job langsung ya. Iya. Kayak learning by doing gitu ya Nah, jadinya. iya benar. Tapi bener loh. Dari awal Nonia di sini, dari mulai kita open ya pembukaan tadi sampai sekarang ngomongnya kayak nggak ada mikir dulu atau nggak ada kayak gitunya. Nggak ada jadi nggak ada kayak gitu-gitunya. Keren sih. Kok bisa kayak gitu? Caranya gimana sih? Biar teman-teman di rumah tahu nih. Boleh ke kamera juga boleh lihat. Boleh Jadi ngeliatin. oke Bang, untuk caranya itu sebenarnya namanya filler. Gitu tuh, filler namanya Bang. Filler itu bukan untuk yang bibir gitu ya? Oh, bukan. Oh, oke, beda lagi. Beda tuh Bang. Oke. Ini filler dalam public speaking. Oke, boleh di Caranya itu latihan. Harus sering latihan. Latihannya tuh bisa di kaca, kita terserah mau bicara apa aja. Misal ambil nih satu topik terkait public speaking, MC gitu. Ya udah kita terserah mau ngomong apa aja terkait itu. Dengan syarat nggak ada kata e-nya. Jadi semakin sering kita berlatih, semakin kita terbiasa. Gitu. Oke, yang penting berlatih ya. Harus berlatih. Gak apa-apa di depan cermin dulu kayak gitu ya. Bener Karena cermin itu kayaknya yang paling jujur ya. Iya kan, kita bisa melihat diri kita sendiri, kita tahu di mana kesalahan kita sendiri, dan nggak pernah tuh cermin jawab. Iya benar. Kalau jawab bisa gawat ya. Iya. Nonia, suara kamu. Aduh. Karena kalau di cermin tuh rasa percaya diri tuh bisa naik tuh Bang. Oh, Karena nggak ada yang PD-nya lihat. meningkat ya. Oke. Nggak gitu Dania. Kok ada yang kelewat lo balik ya? Nah, oke, sadanya kita akan lanjutkan pembicaraan seru kita ini bersama Nania, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Buadis Bisugari dan bintang tamu kita Nonia. Kita lanjutkan balik. Oke. Pembicaraan kita lagi hangat nih. Nonia, ini kan ini bagian ilmunya ya untuk teman-teman di rumah. Bagaimana kita public speaking, ngomong di depan orang ramai, tapi kita tidak terbata-bata, tidak mikir, tidak kelihatan kagok, tidak kelihatan pokoknya kebanyakan mikir gitu ya. Tapi itu Nonia belajarnya learning by doing, bukan ada nonton apa gitu ya, misalnya ada pelajaran tentang public speaking dulu gitu, bukan ya? Emang belajar sendiri di depan cermin. Pertama yang Nonia juga pernah ikut training gitu kan Bang. Jadi dapat ilmunya, habis itu praktik. Habis praktek langsung belajar lagi di kuliah. Itu baru langsung praktek by doing gitu. Oke. Kayak tadi filler istilahnya. Filler isian berarti ya. Nah, filler itu kayak misalnya Nonia kalau lagi mikir biasanya cara apa sih trik biar nggak gitu, nggak bisa nggak gitu. Tipsnya diam sebentar. Diam sebentar. Iya, kasih jeda. Kasih jeda biar nggak kayak gini nih, biar nggak ada Nah benar. Iya gitu. Oke, keren sih. Ya gitu sana. Biar kita kelihatan keren kalau ngomong di depan umum. Kalau kebanyakan kayaknya Ganggu ya, Bang. Ganggu banget kebanyakan ya. Ada juga orang yang kalau di luar negeri kan ende gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia yang nya kebanyakan mengganggu ya pembicaraan kayak gitu ya. Nah, itu bisa diatasi dengan diam sebentar. Terus kalau misalnya pas diam kan kayak lagi mikir nih, nggak ketemu nih pemikirannya. Ada situasi kayak gitu nggak sih? Dia ada 2 tips sih Bang. Oke, nah ini penting nih. Yang pertama itu kasih jeda. Oke. Yang kedua kita ulang nih kalimat sebelumnya. Oke. Nah dengan kita mengulang, tentu ada kesempatan kita untuk mikir dan kita ingat apa yang kita bicarakan sebelumnya. Oke. Berarti seorang public speaker itu emang dituntut cerdas berarti. Karena walaupun dia mengulang perkataannya dari awal lagi,
kan dia ngomong sambil mikir. Iya, Mikir mau benar sih, kemana nih jalannya. Apakah yang tadi emang udah lupa banget, apa kita lanjutin apa nih gitu. Iya, benar. Bener nggak? Kalau misal ada nggak kejadiannya udah diulang pembicaranya dari yang mengulang kalimat, tapi tetap nggak ketemu nih. Ide apa tadi ngomong-ngomong apa gua gitu? Pernah kejadian gitu nggak? Bisa, Bang. Pernah juga. Oke, caranya? Caranya kita bisa ngasih pertanyaan ke audiensnya. Oke. Kita lemparkan ke audiens dengan cara melatih konsentrasi mereka. Padahal kita yang lupa nih. Oh, ngetrik ini apa? Nge-cheat ya, nge-cheat. Berarti kayak gini. Misalnya tentang tampe mota. Tampe mota. Ada yang tahu nggak nih tampe mota itu apa? Kayak gitu ya? Iya, gitu, Bang. Oh, nge-cheat ya. Keren. Itu cara memanipulasi berarti. Bener. Kayak gitu untuk public speaking. Nah, sepengalaman Nonia kan waktu awal lomba debat tadi itu ya, itu kan ibaratnya kita kan kayak beradu-adu argumen, adu opini kayak gitu ya. Selalu abis itu ada tentang jadi moderator. Nah, kayak gitu kan butuh mental yang kuat juga. Apakah dari awal itu mentalnya udah keren dari awal untuk pede di depan orang ramai atau gimana? Atau ini sudah emang karena dari kecil udah kayak gitu? Sebenarnya karena udah terbiasa sih, Bang. Tapi sebelum itu nenek juga pernah ngerasain grogi, itu pasti ya kan, Nah, Bang? bener. Pasti kadang-kadang grogi, tapi nenek biasanya groginya tuh di awal. Kalau udah ngomong ini tuh udah gak grogi lagi gitu. Oh, Cuman oke. ketika sebelum mulai aja. Sebelum mulai aja Iya. biasanya nggak grogi. Itu tandanya ini udah berapa kali saya ulang ya sebenarnya di sesi-sesi sebelumnya ya. Kalau grogi itu tandanya kita pengen memberikan yang terbaik. Benar nggak? Bener. Kan berarti sama ya kata-katanya. Ya. Oke, jadi grogi itu manusiawi ya? Manusiawi, karena nervous is normal. Nervous is normal ya. Nah, kalau misalnya biar public speakingnya keren tuh kayak mana? Misalnya udah nggak ada E-nya nih. Udah nggak ada itu. Biar public speaking itu keren, apa sih bumbu-bumbunya yang harus ditambahin? Bumbunya ikut, Bang. Ikut dengan perbanyak jam terbang. Misal, kalau ada yang buka lomba public speaking, contoh, public speaking tuh kan bisa diikuti berbagai lomba nih. Salah satu lombanya debat. Oke. Selain debat, bisa ikut pidato, ceramah, banyak kan, Bang, gitu. Kayak hal-hal perlombaan yang bisa kita improve diri dengan cara improve public speaking kita. Dari sana, kan kita lomba nih. Dari sana tuh kita bisa upgrade public speaking, jadi tahu nih, oh kekurangan kita di sini. Kalau misalnya udah tahu nih, oh kita udah keren nih public speakingnya, jam terbang lagi, Bang. Gimana caranya untuk perbaiki jam terbang? Branding diri. Branding diri. Oh, Iya. oke. Ini bumbu yang paling manjur nih, branding diri. Berarti kayak di bio Instagram gitu dibikin Waduh. gitu ya. Iya, Harus bener. gitu ya, harus gitu Harus, kayaknya. karena itu gunanya sosial media. Jadi ibaratnya kita memanfaatkan sosial media itu dengan baik dan benar. Betul. Itu yang branding, sosial media branding itu ya. Kita harus menjual dalam tanda kutip ya, menjual diri kita kepada orang lain. Ini loh, saya bisa MC, saya bisa public speaking. Ayo kalau misalnya mau kontak untuk MC dan public speaking, silakan kontak di nomor ini kayak gitu Iya, ya. benar. Keren sih ya. Emang harus gitu ya. Kalau nggak kita siapa lagi ya nggak? Iya, Setidaknya banget. story ya. Wah, iya benar. Bener ya. Setidaknya story kita bikin, kita lagi nge-MC gitu ya. Kalau di Padang ini, selama di Padang, nge-MC-nya di mana aja? Nge-MC paling sering di kampus, di acara kampus, di acara ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini kan banyak event ya kan, Bang? Karena mata kuliah kita tuh nggak jauh-jauh dari event semuanya. Oke. Jadi kita buat event, nah cukup sering juga jadi MC atau moderatornya. Terus Nonia juga pernah ikut event organizer. Waktu itu Nonia jadi LO sama MC. MC-nya tuh di kegiatan Lemhanas RI waktu itu, Bang. Jadi nge-MC sama protokoler yang dari gubernur gitu. Itu kan cukup deg-degan gitu ya, Bang. Betul. Nah, itu salah satu cara Nonia improve kemampuan MC Nonia gitu. Dengan cara ngasih challenge nih. Oke, kita harus bisa nih nge-MC sama Bang Di gitu. Oke. Gimana sih? Jadi Nonia tarik ilmunya gitu. Jadi pas nge-MC, oh gini loh ternyata kalau di situasi ini gini cara ngatasinnya gitu. Jadi kerja ternyata Nonia belajar juga di situ gitu, Bang. Oke. Karena di masing-masing event itu kita
akan ditemukan dengan beberapa masalah-masalah yang nggak ada nih di pelajaran. Ternyata ilmunya nih di lapangan ini. Iya benar Benar Bang. nggak? Benar. Dan kita juga banyaklah belajar sama orang-orang yang udah jauh jam terbangnya, udah banyak pengalamannya gitu. Karena itu kita bisa nambah ilmu lah gitu Bang. Nah, yang Nonia lalui kayak MC itu kan walaupun di atasnya kayak ilmu komunikasi, public relation, di bawahnya public speaking. Public speaking ini ada MC. MC ini kan banyak juga nih. Ada MC Barale, MC acara apa ya kayak protokoler tadi gitu kan, acara upacara bendera, MC untuk ulang tahun gitu kan banyak nih macam-macamnya. Biasanya kayak mana nih? Kan kayak merubah diri dari yang misalnya lagi mode serius tiba-tiba kocak banget gitu. Ya, jadi MC itu kan ada 3 Bang, formal, semi formal, sama non formal. Oke. Formal, semi formal sama non formal. Oke. Kalau Nonia seringnya itu di formal sama semi formal. Di formal sama semi formal. Ya, itu Oke. yang paling sering dapat job. Tapi kalau di challenge informal Bisa juga Bang. bisa juga. Ya. Oke. Kalau non formal ini sebenarnya lebih dapat feel-nya sama pasangannya gitu Bang. Kan kita dipasangin nih. Dipasangkan, Ya. Oke. Itu bakal lebih dapat feel-nya kalau MC. Kalau berdua. Karena kan non formal gitu kan, Bang. Ada temen untuk cekcoknya gitu di atas panggung gitu. Biar ada tektokannya Iya. daripada kita ngomong sendiri nggak ada lawan bicara gitu ya. Iya gitu. Oke. Kalau formal ini kan biasanya sendiri, semi formal juga. Tapi kalau non formal ini yang paling sering itu berdua. Kalau misalnya disuruh pilih nih, Nonia pilih satu nih, formal, informal, semi formal apa informal? Semi formal. Oh malah di semi malahan bukan di informalnya. Kenapa? Kalau di semi formal nih lebih dapat dua-duanya Bang. Formalnya ada di awal, di akhirnya non formal. Oh gitu. Jadi bisa merasakan dua-duanya ya. Iya. Keren-keren sih. Nah, kalau kayak di informal itu kan bisa explore mau salah dikit nggak apa salah lah Iya gitu. benar. Tapi kalau kayak di formal itu kan nih kayak nggak boleh salah gitu. Itu biasanya kan agak lebih beban nih. Iya Bang. Biasanya gimana? Kan kalau kayak tadi kan kalau grogi wajar lah di awal, tapi kalau udah ngomong sedikit insya Allah aman gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi kan ada protokoler sama bicara yang agak-agak resmi, biasanya gimana sih Nanya? Siapin naskah dulu Bang. Biasanya Nonia kalau formal tuh memang ditulis semuanya Bang. Mulai dari Nonia bilang assalamualaikum tuh Nonia tulis juga. Oh gitu. Iya, itu kalau Nonia pribadi sih Bang. Kayak lebih prepare banget jatuhnya gitu. Oke. Terus gelar-gelar gitu Bang. Kan biasa kalau di formal itu gelar nggak boleh salah. Betul. Nah itu yang paling urgent kalau di formal sih. Bener sih. Malahan ada yang kayak untuk yang formal ya. Misalnya nih, ada ternyata di acara itu ada gubernur, ada bupati, wali kota, di bawahnya ada perangkat-perangkat ke bawahnya gitu kan. Mana nih yang didahuluin ngomongnya Nah kayak ya gitu benar. ya. Itu kadang sempat pusing tuh. Aduh siapa yang paling atas ya? Yang terhormatnya siapa ya gitu. Jadi kalau formal ini terkesan kita nggak boleh salah gitu. Bener. Bahkan ketika nyebutin gelarnya aja salah, waduh Aduh, gawat ya. itu udah fatal tuh Bang. Fatal ya. Iya. Biasanya kayak gitu pernah ada biasanya entah itu Nonia atau teman-teman yang lain itu MC segala macamnya. Kalau misalnya kayak salah nyebutin nama, gelar atau jabatan kayak gitu, biasanya dimaafkan aja atau main cut orang itu. Maksudnya besok lu nggak dipakai lagi nih. Sebenarnya biasanya dimaafin sih Bang. Oh dimaafin. Tapi oke. mengenai cut atau enggaknya ya itu Urusan mereka ya. iya benar. Tapi biasanya beban banget itu ya, apalagi kalau disebut-sebut ini kenapa nih gelarnya, pernah kayak gitu? Biasanya kalau orang-orang acara-acara orang penting sih Bang yang disebut-sebut gitu kalau ada atau panitianya yang salah, contoh MC-nya yang salah gitu. Mereka emang ngelihat sedetail itu gitu. Jadi misal ada satu gelar yang salah, ini bisa nih sampai selesai acara nanti kita masih dengar itu di luar. Oke, itu beban kalau acara formal ya. Iya benar. Kalau di semi formal apa sih misalnya kendala-kendalanya? Kendalanya juga nggak jauh dari gelar karena di semi formal juga ada penyebutan gelar. Oke. Tapi bisa dibarengin dengan sapaan-sapaan gitu Bang. Oke. Jadi nggak begitu formal banget. Gak begitu formal Iya, banget. jadi kalaupun kita salah, nggak salah-salah banget.
Oke, bisa diimprove lah ya, Iya, bisa diimprove. improvisasi. Apalagi kalau dia yang informal, kocak Aduh. banget. Apalagi dapat tandem yang Cocok klop banget banget ya. Bahkan kalau Rizbi lihat ada beberapa acara yang ini nih pasangan itu terus nih. Entah mereka emang satu paket atau emang mereka emang klopnya sama ini doang gitu. Nah itu bisa aja tuh bang, Heeh. karena memang ada MC yang kalau sama ini Mm-mm. dia bisa totalitas banget. Oh ya. Karena mereka pertama udah ada feel-nya. Oke. Yang kedua udah punya tips-tips nih kalau misalnya salah satu dari kita yang kayak gini, kamu ya yang kayak gini gitu. Oh, iya. Udah ada rancangan lah gitu terkait berdua. Itu tantangan berat kalau di non formal tuh bang. Karena kita nggak tahu nih kita dipasangkan sama siapa dan gimana karakter dari lawan MC kita itu. Gitu. Apa kalau misalnya teman dekat tidak bisa by set lah ya. Iya. Oke. Nah rencana kedepannya dari Nonia apa? Rencana kedepannya terkait apa nih bang? Terkait dunia Nonia yang tadi ada samudranya, public speakingnya dan kedepannya lah untuk pribadi. Rencana dunia pertama terus evaluasi diri, Mm-mm. belajar dari kesalahan, Mm-mm. terus kedua upgrade diri, belajar lagi untuk ilmu-ilmu baru yang bisa Nonia improve, challenge diri lah gitu bang. Challenge diri. Apa nih challenge yang belum kewujud? Yang pengen diwujudkan? Keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Oke. Closing statement nih untuk teman-teman di rumah, motivasi-motivasi biar teman-teman di rumah lebih semangat lagi nih. Oke, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, semangat ya berproses. Karena tiap kita itu punya waktunya masing-masing. Jangan ngerasa gagal. Kalaupun gagal, nggak apa-apa. Habiskan masa gagalmu, biar besok hanya tersisa masa suksesmu aja. Semangat. Keren. Itu bisa dipotong, dikasih jedak-jeduk keren. Waduh, jedak-jeduk nggak tuh? Terima kasih Nonia telah datang ke Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Semoga makin sukses ya. Amin. Oke, dan sanak-saudara demikianlah bincang-bincang kita bersama Nonia. Semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari 1 jam ini. Nah, bagi kalau misalnya kita minggu depan datang balik, jangan lupa di hari Senin dan Selasa pukul 2 siang bersama Desbi Sugari. Desbi Sugari mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.